Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan bagian dari playlist yang kami khususkan untuk mendokumentasikan perjalanan kami selama menggunakan OpenSUSE sebagai distro Linux utama kami. Dalam video ketiga ini, kami akan demokan proses setup Snap dan juga instalasi Microsoft Teams pada OpenSUSE Lib dengan memanfaatkan Snap. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bila mana kalian mendapatkan manfaat dari video ini, kalian juga bisa memberikan like pada videonya. Nah, serupa dengan Flatpak yang pernah kami ulas pada video sebelumnya, Snap adalah Universal Package Distribution untuk berbagai distro Linux. Snap dikembangkan oleh Canonical, perusahaan yang sama yang juga mengembangkan Ubuntu Linux. Oleh karenanya tidaklah mengherankan bila Snap sudah secara otomatis disertakan pada Ubuntu dan keluarganya. Bahkan sejak rilis Ubuntu 20.04 LTS, Canonical semakin agresif dalam mengintegrasikan Snap pada software center di Ubuntu. Nah, di sini mungkin ada sebagian orang yang mulai bertanya, mana yang lebih baik, Flatpak atau Snap? Bagi kami secara pribadi, prioritas utama selalu jatuh pada software atau package yang tersedia pada official repository dari distro Linux yang sedang kami gunakan. Bila mana software tersebut tidak ditemukan pada official repository, maka prioritas berikutnya jatuh pada Flatpak. Dan bila mana software yang dibutuhkan tidak juga ditemukan di FlatHub, barulah kami memanfaatkan Snap. Tetapi kembali, ini merupakan preferensi pribadi kami dan tidak bisa digeneralisasi. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan panduan untuk melakukan setup Snap dan juga instalasi Microsoft Teams dengan memanfaatkan Snap. Bagi kalian yang belum mengenal Microsoft Teams sebelumnya, selain Google Meet dan Zoom, Microsoft Teams juga kadang digunakan untuk melangsungkan video conference. Kami pribadi pernah beberapa kali mengikuti suatu video conference yang memanfaatkan Microsoft Teams sebagai platformnya. Nah, di sini untuk memulai proses instalasi Snap, caranya cukup sederhana. Kita tinggal buka web browser kita, lalu kita coba akses snapcraft.io. Nah, di sini nggak perlu khawatir ya guys, karena kami juga akan menyertakan link ini pada deskripsi video. Lalu berikutnya, di sini kita tinggal pilih saja Accept All and Visit Site. Nah, ini merupakan homepage dari snapcraft.io yang juga berada dalam naungan Canonical. Di sini pertama-tama kita akan coba cari software yang kita butuhkan. Dan untuk kasus kita kali ini, yang kita butuhkan adalah Microsoft Teams. Kita cukup ketikkan saja Teams di sini. Dan kita akan diarahkan pada sejumlah software yang mirip dengan Teams. Dan bisa kita lihat di sini, Microsoft Teams ada pada pilihan paling atas. Kita klik saja di sini. Nah, di sini karena kami belum menginstal Snap, maka kita coba scroll down dulu. Dan di sini nanti akan ada panduan untuk melakukan instalasi Snap sesuai dengan distro Linux yang kita gunakan. Nah, karena pada kasus kami di sini kami menggunakan OpenSUSE Lib, maka di sini kami akan pilih OpenSUSE. Kita scroll down dulu di sini. Nah, di sini kita akan dipandu untuk melakukan instalasi Snap pada OpenSUSE Lib. Kita tinggal kopikan saja di sini. Lalu berikutnya kita akan coba buka terminal kita. Kami akan perbesar dulu fontnya di sini, biar lebih jelas. Lalu selanjutnya kita tinggal pastekan saja komennya. Nah, komennya di sini adalah sudo zipper add repo. Artinya di sini kita akan menyertakan external repository. Kita coba enter di sini. Lalu kita dimintai password root. Dan berhasil ya, di sini repositorinya baru saja ditambahkan. Nah, repositori ini adalah repositori untuk Snappy.
Kita akan coba lihat tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan import GPG key-nya. Kita kopikan saja, kita kembali ke konsol, lalu kita pastekan di sini, dan kita enter. Nah, di sini sedang terjadi proses update repository. Oke, baru saja selesai. Lalu kita akan coba lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, pada tahapan berikutnya kita akan melakukan disk upgrade dari repository Snappy. Kita copy dulu, kita kembali ke konsol, dan kita coba paste di sini. Lalu kita coba eksekusi dengan menekan tombol Enter. Oke, tidak ada yang perlu di-upgrade ternyata. Kita kembali lagi ke halaman homepage-nya. Tahapan berikutnya adalah kita akan menginstall Snapd atau Snapdiamond. Kita copy dulu, lalu kita kembali ke konsol, dan kita pastekan di sini, lalu kita enter. Di sini kita dihadapkan pada tampilan konfirmasi, apakah kita akan melanjutkan proses instalasi Snapd. Di sini kita akan jawab dengan Y, lalu enter. Oke, di sini Snapd-nya baru saja terinstall. Kita kembali lagi ke halaman homepage-nya. Nah, pada tahapan berikutnya, kita akan melakukan dua hal. Hal yang pertama adalah, di sini kita akan mengaktifkan Snapd sebagai auto start services. Lalu berikutnya, kita akan melakukan starting Snapd-nya. Kita kopikan dulu, lalu berikutnya kembali ke konsol, dan kita coba pastekan di sini. Oke, berikutnya kita akan pastikan bahwa Snapd-nya sudah running. Kita cukup panggil saja sudo system control, lalu kita cek dengan menggunakan status Snapd. Oke, nampaknya Snapd-nya belum aktif di sini. Kita panggil lagi sudo system control start Snapd. Lalu kita cek lagi statusnya. Oke, sekarang statusnya sudah running atau aktif. Kita kembali lagi ke halaman homepage-nya. Nah, bagi kalian pengguna OpenSUSE Tumbleweed, di sini ada tahapan lain yang harus dilakukan, yaitu mengaktifkan services snapd.app.armor. Tetapi karena di sini kami menggunakan OpenSUSE lib, kita tidak perlu mengaktifkan ini. Kita coba scroll down lagi. Nah, sampai dengan titik ini sebenarnya kita baru saja selesai melakukan setup untuk Snap pada OpenSUSE lib kita. Dan pada tahapan selanjutnya, kita sudah bisa menggunakan Snap untuk melakukan instalasi Microsoft Teams. Komennya cukup sederhana, di sini sudo snap install Teams. Kita tinggal kopikan saja komennya, lalu kita kembali ke konsol, dan kita tinggal pastekan komennya di sini. Lalu enter. Oke, bisa kita lihat di sini, Microsoft Teams baru saja terinstall dengan menggunakan Snap. Kita coba clear screen dulu di sini. Oke, lalu berikutnya kita akan coba cari Microsoft Teams pada start menu kita. Oke, karena tadi kita belum melakukan restart sistem, maka Microsoft Teams-nya belum bisa kita akses pada start menu. Tetapi kalau kita sudah selesai melakukan restart sistem, maka Teams dapat dipastikan bisa diakses melalui start menu. Nah, karena kondisinya sekarang ini Teams belum muncul pada start menu, maka kita bisa menjalankan Teams dengan menggunakan command snap, lalu run, lalu kita panggil saja Teams seperti ini. Dan ini dia, ya. Bisa nampak di sini Microsoft Teams-nya sudah terinstall pada OpenSUSE lib yang kita miliki. Oke, di sini kita close saja dulu.
Nah, selanjutnya kami juga akan coba jelaskan beberapa command line terkait Snap ini. Komen pertama yang akan kita pelajari adalah cara untuk melihat daftar aplikasi atau software yang pernah kita install dengan menggunakan Snap. Caranya cukup sederhana, kita tinggal panggil saja Snap list, lalu enter. Nah, di sini bisa nampak ya, ini merupakan daftar aplikasi atau daftar software yang pernah kita install dengan menggunakan Snap. Dan bisa kita lihat di sini ada Microsoft Teams. Komen berikutnya yang akan kita pelajari adalah cara untuk mencari software pada Snap Store. Di sini caranya sederhana, kita cukup panggil saja Snap, lalu Find, lalu diikuti dengan nama software yang mau kita cari. Semisal saja di sini kita mau mencari Spotify, maka komennya adalah Snap Find Spotify. Dan ini dia, ya. Di sini kita dihadapkan pada daftar nama software yang terdapat pada Snap Store yang terkait dengan kata kunci Spotify. Dan di sini bisa nampak ya, pada urutan pertama, ini merupakan software Spotify dan summary-nya adalah Music for Everyone. Sama halnya kalau kita mau mencari Microsoft Teams, maka komennya adalah Snap Find Teams. Nah, ini dia, ya, ini adalah daftar software yang terkait dengan kata kunci Teams. Dan ternyata lumayan panjang ya daftarnya. Nah, ini dia. Oke, berikutnya kami coba clear screen dulu. Komen berikutnya yang perlu kami recap di sini adalah cara untuk melakukan instalasi software pada Snap. Caranya sederhana, kita cukup panggil saja Snap install, lalu diikuti dengan nama softwarenya. Komen berikutnya yang perlu diketahui adalah cara untuk mengupdate software-software yang pernah kita install dengan menggunakan Snap. Komennya cukup sederhana, yaitu menggunakan Snap spasi refresh, lalu enter. Nah, di sini kita akan dimintai password root. Kami akan inputkan password root kami. Nah, di sini karena kebetulan kita baru saja selesai menginstal Microsoft Teams dan Microsoft Teams merupakan satu-satunya software yang pernah kita install dengan Snap, maka sewaktu kita melakukan proses Snap refresh, all Snap up to date atau belum ada update terkait software kita. Nah, berikutnya komen terakhir yang perlu diketahui adalah cara untuk melakukan uninstall software yang pernah kita install dengan menggunakan Snap. Caranya cukup sederhana, di sini kita cukup panggil Snap remove, lalu diikuti dengan nama software atau nama package yang mau kita remove atau uninstall. Semisal kalau kita mau uninstall Microsoft Teams, berarti kita cukup panggil Snap remove Teams seperti ini. Nah, itu tadi beberapa hal dasar yang perlu diketahui sewaktu kita menggunakan Snap. Bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Demikian video panduan untuk melakukan setup Snap dan juga instalasi Microsoft Teams pada OpenSUSE Leap. Semoga panduan yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like dan share video ini bila memang bermanfaat, karena ini akan sangat membantu kami untuk terus menghasilkan video-video pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.